Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold ini sendiri. Dan ya seperti yang kita lihat ya, kalau untuk beberapa hari ini ya gold itu memang sedang dalam fase sideways atau konsolidasi. Dimana kita lihat kalau untuk area ini sudah dipegang ya oleh si buyer seller ini mulai dari tanggal 24 September 2024 teman-teman gitu, dan hingga closingan kemarin ya di tanggal 5 Oktober ya. Jadi dia masih di dalam range yang sama teman-teman gitu. Untuk range-nya untuk saat ini yang terendah itu di 2637 sampai 2621 ya. Ini untuk bagian lower side-nya dia ya. Kalau kita lihat sini nih. Ini untuk lower side-nya dia. Kemudian untuk range tertinggi itu ada di ATH-nya dia teman-teman, yaitu di 2678 sampai 2694 teman-teman gitu. Ini kalau kita Bang 2694 itu dari mana? Nah 2694 itu kita ngambil dari Vibo extension teman-teman gitu. Ya sedangkan untuk ATH dia itu ada di 2685 ya gitu. Dan untuk range mainnya dia sebenarnya nggak begitu besar ya, itu di sini itu kurang lebih di 26 berapa nih, 2637 atau sampai 26 kurang lebih 2630-an ya. Dan tertingginya itu di 2663 sampai 2670 teman-teman. Nah ini adalah untuk range main ya gold ini sendiri mulai dari tanggal 1 Oktober ya, atau di awal bulan kemarin teman-teman, di awal bulan ini ya teman-teman ya gitu. Nah ini tapi untuk yang bagian closing 4 jam ya, kalau saya lihat memang sebenarnya ini kurang bagus ya. Kenapa? Karena memang ini bisa dikatakan candle bullish ya, cuma memang bagus kalau kita lihat dari POV lain ya. Kalau kita lihat dari candle mungkin itu kurang bagus karena memang di closing dengan candle yang bullish gitu teman-teman. Tapi kalau kita melihat ya selama di dalam range ya secara teknikal ya, selama di dalam range untuk sideways-nya itu ya, yaitu berarti masih dalam tahap konsolidasi teman-teman gitu. Nah ini kita pakai 4 jam ya karena memang belum ada perubahan struktur harga juga gitu teman-teman. Nah ini juga untuk video 1 minggu ke depan, artinya ini kita melihat ya secara big view itu bagaimana gitu. Nah kita juga mau lihat nih untuk gold ya, di kurang lebih kalau kita lihat di candle weekly ya. Nah kalau kita lihat candle weekly-nya memang masih closing di high ya, new high lagi nih untuk yang minggu kemarin ya. Artinya memang masih cukup bagus untuk melanjutkan kenaikan kalau secara sentimen ya gitu. Tapi kalau secara teknikal ini memang sudah waktunya dia untuk koreksi teman-teman. Nah itu kalau kita ngomong secara teknikal. Tapi kalau sentimen ya beda cerita lagi. Untuk saat ini yang kita hadapin adalah sentimen market teman-teman, bukan pure technical gitu ya teman-teman ya. Jadi sentimen market inilah sebenarnya yang terus nge-push harga ya, naik dan naik terus hingga membentuk new ATH lagi, new ATH lagi, new ATH lagi teman-teman gitu. Jadi di luar technical analysis ya, kita lihat dulu siapa dalangnya gitu dan apa yang terjadi gitu teman-teman gitu. Nah ini memang kalau kita pantau saya gini, in case dia koreksi ya, ini kan area breakout ya, area breakout di 2647 gitu teman-teman ya, 2647. Dan untuk minggu ini minggu kemarin ya itu closing di doji ya. Ini artinya market masih wait and see dulu ya. Tambah kan memang masih ada pemangkasan suku bunga juga ya. Kalau kita lihat juga memang pemangkasan suku bunganya itu masih sekitaran isunya saat ini 25 basis point teman-teman gitu, yang artinya jatuhnya adalah soft landing ya, dimana kita lihat bahwa dolar itu juga sudah mulai rebound dari level harga terendahnya ya, dan saat ini memang ada kurang lebih level harga 101 sampai 102 untuk range main dari si dolar itu sendiri teman-teman gitu. Ya ini memang cukup menekan ya harga gold di minggu ini, minggu kemarin ya, dimana dia sempat turun kurang lebih sampai ke 2624 gitu teman-teman, dari high-nya itu di 2673 gitu, dan closing di 2658 gitu teman-teman. Nah untuk data dari hasil ya NFP ya atau report tenaga kerja ya kemarin juga, kalau kita lihat nih ya untuk di hari Jumat ya, untuk NFP memang di sini kita lihat NFP-nya bagus ya, dari 159 ke 254 ya, dimana ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya ada perkembangan ya di dalam report tenaga kerja ya teman-teman ya gitu. Ya, ini memang cukup positif untuk si gold, untuk si USD teman-teman gitu. Tapi sisi lain yang menjadi kenapa gold susah untuk dia koreksi adalah karena sentimen. Yang pertama mungkin Timur Tengah bisa mempengaruhi ya kalau saya lihat, cuma memang
nggak berdampak signifikan banget gitu teman-teman. Artinya sudah tidak begitu signifikan dalam mempengaruhi kenaikan gold ini gitu, karena gold ini lebih dipengaruhi oleh card rate ya, dan juga isu politik yang election ya saat ini sedang Amerika mau hadapin ya teman-teman ya gitu. Makanya market ini saat ini lebih fokus untuk isu-isu politik di Amerika itu sendiri teman-teman gitu. Kalau saya lihat sih begitu ya teman-teman ya, terutama di card rate ini sendiri gitu. Nah memang secara harga ini sudah cukup tinggi ya kalau saya lihat ya. Memang udah harusnya koreksi, tapi ya mungkin koreksi in case dia turun pun ya nggak akan bisa turun terlalu jauh gitu kalau saya lihat gitu ya. Paling untuk saat ini untuk area terdekat dia, kalau kita ngomongin koreksi itu ada di 26, 25, 24 ya sampai 25, 24, 90-an. Nah di sini ada zona ya, fresh zone yang memang bisa dimanfaatkan oleh kita untuk dijadikan sebagai, bisa dikatakan kayak swing buy ya, kita bisa ngambil posisi di sini gitu. Tapi ya let's see nanti bagaimana gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat dari weekly, misalkan in case dia mau koreksi pun ya, nah koreksi pun level pertama yang perlu kita pantau itu ada di 2592 teman-teman. Ini ada di Fibo 23.6. Lalu yang kedua itu di 2534 ya. Lalu yang ketiga itu di 2487 sampai 2440 teman-teman. 2440 ini ya bisa dikatakan sebagai zona yang mempunyai area golden zone ya untuk si gold itu. Jadi pantulannya mungkin kalau misalkan in case dia weekly-nya di sini ya, dia akan cukup besar gitu teman-teman impact-nya untuk gold itu sendiri. Jadi ini adalah level support terdekat yang untuk saat ini yang perlu kita pantau adalah 2642 atau 2640 ya untuk weekly ya, ada di Fibo, lalu di 2592 gitu ya. Ini adalah important untuk area support ya yang perlu kita lihat untuk satu minggu depan ini teman-teman gitu. Sedangkan kalau misalkan kita ngomongin daily candle ya daily candle ini juga doji, yang artinya dari si market ini sendiri pun masih belum ada kejelasan ya, dia mau lanjut naik atau mau lanjut turun gitu teman-teman. Dia mau lanjut naik lagi atau dia mulai pullback dari area sini teman-teman gitu. Intinya kalau kita lihat memang untuk beberapa hari ini ya, selama dia bertahan di atas ini, dia belum pernah closing di atas 26 di bawah 2642 gitu. Jadi intinya kalau dia mau closing ya atau dia mau turun, si gold ini ya, itu untuk candle daily-nya dia harus bisa closing di bawah 2634 atau di current low ya dari candle ini teman-teman segitu ya, supaya momentum sellernya itu lebih dapat lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan dia selama masih di atas 2640 ya sampai 2634 itu masih cukup kuat ya untuk naik gitu teman-teman. Itu kalau kita lihat dari daily-nya ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari bagian intraday ya, ini kan untuk intraday nih ya, ini saya ada intraday gitu ya. Nah intraday sendiri itu kita harus pantau 1 hours atau 4 hours ya dia ini ya, itu bisa closing di bawah 2620 teman-teman, atau di bawah Fibo 2680 gitu untuk dapetin konfirmasi lebih detailnya gitu teman-teman gitu, untuk detail intraday-nya ya gitu. Nanti targetnya di mana? Nah target dari penurunan ini kita pertama ngincar dulu pastinya itu ada di 26.600 sampai 26.610 teman-teman gitu. Ini adalah level psikologi ya dari si market itu sendiri. Jadi dua level ini dulu kita incar gitu. Nah, baru nanti misalkan 2600 itu masih di break sama market ya, baru kita lanjut lagi turun masuk ke 2580 gitu atau di area sini ya. Nah, ini nih. Ini 2687 sampai 2880-an gitu. Ini juga jadi area yang perlu kita pantau juga gitu teman-teman. Ya, ini semua akan berlaku ya ketika dia bisa break dulu nih dari 2620 gitu. Kalau dia belum bisa break dari 2620 ke bawah ya, maka ini belum bisa kita berlakukan teman-teman gitu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian selama ini kalau kita lihat ya di 4 hours dia itu dia membentuk symmetrical triangle gitu teman-teman di sini ya, kelihatan ya jelas ya di sini ya, ada 1 2 3 4 ya 5 6, dan kalau kita lihat pergerakan dari si gold ini ya itu semakin mengerucut gitu teman-teman ya, artinya kita butuh tunggu dia dulu ya untuk bisa ngebreak dari salah satu kedua level ini ya, untuk bisa lihat clear position itu mau kemana, clear direction ya, atau lebih
patternnya itu dia mau kemana gitu teman-teman. Makanya kita butuh dia untuk nge-break dulu dari sini gitu. Itu kalau kita ngomongin secara technical gitu. Tapi kalau secara sentimen ya kita tahu, saya sudah bilang di awal video kalau itu masih uptrend gitu teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Dan intinya selama dia belum bisa nge-break ya dari 2670, dia masih aman ya, dan belum akan ngejar height-nya lagi gitu yang kemarin gitu. Tapi kalau dia di atas 2670, nah itu bahaya. Kita harus hati-hati teman-teman gitu. Ya itu kalau misalkan untuk seller ya. Tapi kalau untuk buyer ya dia masalah selama masih di bawah di atas 2620 ya itu masih aman gitu. Artinya powernya itu dia masih berada di dalam range akumulasinya dia teman-teman gitu. Itu kalau misalnya pandangan dari saya ya gitu ya. Lalu kalau kita lihat untuk news minggu ini ya, this week ya, untuk newsnya itu ada Senin nggak ada, Selasa kosong ya, Rabu kosong, dan untuk hari Kamis ya, ini Kamis di jam 1 ada FOMC jam 1 subuh ya, ada FOMC tapi tidak ada pemangkasan suku bunga ya. Terus ada core CPI ya, ini ada CPI, jadi fokus kita ke CPI untuk minggu ini sama FOMC di hari Kamis, dan udah pasti ada CPI nanti di hari Jumatnya teman-teman. Ini ada CPI juga nih di sini ya gitu, sama ini saja jobless claim teman-teman gitu di hari Kamis nanti gitu. CPI itu kan report inflasi gitu ya. Nah ini sih kalau kita lihat CPI juga udah turun lagi nih 2,5 ke 2,3 gitu. Artinya CPI ini secara peruntukan atau power ini memang melemahkan dari pihak dolar gitu, tapi secara untuk negara ya itu masih bagus artinya gitu teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya CPI rendah kan otomatis bahasa itu inflasinya itu udah mulai menurun ya, dan sesuai dengan target si The Fed itu sendiri gitu teman-teman tuh. Tapi CPI itu kan Consumer Price Index, artinya daya beli dari si Amerika itu ya, warga Amerika itu menurun gitu teman-teman gitu. Dan artinya berarti untuk suku bunga ya, kebijakan moneter itu terlalu ketat gitu, dan itu berarti negara harus menurunkan lagi gitu teman-teman. Makanya indikator CPI ini sangat berpengaruh untuk perputaran ekonomi di dunia, terutama di negara itu sendiri teman-teman gitu. Ya gitu ya. Otomatis kalau CPI melemah, pasti PPI juga ikut menurun. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak ada yang beli ya berarti kan nggak ada yang produksi ya, perusahaan nggak dapat apa ya, demand untuk mensuplai ya si kebutuhan konsumen ini sendiri gitu teman-teman. Makanya untuk indikator CPI dan PPI itu selalu menjadi satu kesatuan gitu teman-teman, dan nanti itu imbasnya kemana? Imbasnya ke tenaga kerja gitu ya. Nanti akan jelek juga, karena kalau perusahaan nggak punya supply ya otomatis kan nggak ada produksi nih ya. Kalau nggak ada produksi berarti kan nggak ada pemasukan. Nah itu akan terjadi ke pemangkasan tenaga kerja gitu, kurang lebih begitu teman-teman untuk garis besarnya gitu ya. Nah nanti malam juga di hari Jumat malam ya, itu ada di jam 9 malam itu ada Michigan Consumer Expectation gitu teman-teman ya. Oke gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang dari news pun sebenarnya masih cukup positif untuk si USD ya, tapi ya let's see ya nanti bagaimana. Soalnya memang kalau secara teknikal dia memang sudah harusnya koreksi, apalagi kalau kita lihat dari high time frame ya gitu ya. Walaupun memang untuk intraday sama lower time frame itu masih memungkinkan dia untuk naik lagi gitu teman-teman. Lalu untuk COT, sebenarnya saya jarang bahas COT, tapi untuk COT minggu ini yaitu biris dua-duanya ya, dua-duanya withdraw ya, dimana shortnya ini berkurang 4.000, minus 4.000, dan longnya itu minus 8.500. Artinya ada sedikit pengurangan posisi ya dari si player ini sendiri, dan mengindikasikan market ini berarti sentimennya mulai biris gitu teman-teman gitu. Oke. Dan kalau kita lihat dari OI data, nah ini OI data juga sudah update sih sebenarnya. Nah untuk OI data itu dia mereka orang itu ada ditunggu di 2600 ya targetnya, penurunannya sampai 2615, lalu 2630 dan 2635 teman-teman. Lalu ada lagi 2664 ya sampai 2650-an gitu. Di atasnya di atas 2660 itu ada dari 2675 dan 80 ya, kemudian 2695 dan 2700 ya, lalu ada di 2720 sampai 2725 teman-teman gitu. Nah ini adalah target ya
yang masih potensial dikejar oleh si gold ya, berdasarkan dengan OI data yang kita dapatkan gitu. Ini target atasnya. Lalu untuk target bawahnya itu ada di 2650 ya sampai 2600 yang masih potensial juga untuk dikejar sama si gold ini sendiri ketika dia memang minggu ini turun gitu teman-teman gitu. Oke. Ya jadi gitu ya, ingin saya sampaikan untuk kalian semua ya. Ini technical memang saya kasih yang 4 jam dulu ya, nanti untuk 1 jam akan saya update di hari Senin nanti ketika market sudah open gitu. Soalnya memang 1 jamnya juga kurang lebih sama gitu ya, makanya saya belum update dulu gitu ya. Jadi mendingan kita bahas untuk big view-nya ya sekalian ya, supaya kita bisa tahu juga nih ya kelanjutan atau sentimennya itu mau kemana. Soalnya kalau dari daily pun masih belum ada kejelasan juga dari si gold ini sendiri gitu. Walaupun memang saya yakin lah banyak dari kalian yang berharap dia untuk bisa segera turun ya teman-teman ya gitu. Terutama turun di level harga ini 2592 ya sampai 2555 gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu yang saya sampaikan ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.